Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luciani Ken Puji Lestari dari D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Potensi Ekstrak Biji Pepaya atau Carica papaya terhadap bakteri penyebab jerawat, studi literatur. Latar belakang. Jerawat atau akne vulgaris merupakan penyakit kulit yang pernah dialami semua orang. Jerawat biasanya muncul pada wajah, leher, dada, dan punggung. Penyebab jerawat ada beberapa macam, di antaranya yaitu ada faktor genetik, makanan, stres, kosmetik, kelenjar minyak yang terlalu aktif, penyumbatan pori-pori oleh kotoran dan sel kulit mati, adanya peradangan, dan adanya bakteri penyebab jerawat. Pengobatan jerawat dapat dilakukan dengan antibiotik, contohnya tetrasiklin, eritromisin, doksisiklin, dan klindamisin. Namun, bahan alam lebih disarankan karena efek samping tidak terlalu besar. Contoh tanaman yang digunakan sebagai antibakteri penyebab jerawat yaitu tanaman pepaya. Biji pepaya diduga memiliki potensi sebagai antibakteri, salah satunya terhadap bakteri penyebab jerawat. Rumusan masalah. Apakah ekstrak biji pepaya memiliki potensi terhadap bakteri penyebab jerawat, yaitu bakteri Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus? Tujuan penelitian. Tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri penyebab jerawat. Tujuan khusus untuk mengetahui potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Untuk mengetahui potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis, dan yang terakhir untuk mengetahui potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3, yaitu bagi ilmu pengetahuan, bagi konsumen, dan bagi peneliti. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri penyebab jerawat. Bagi konsumen, masyarakat diharapkan dapat membuat sediaan dari ekstrak biji pepaya sebagai bahan alami yang digunakan untuk pengobatan jerawat. Manfaat bagi peneliti, yang pertama, untuk mengetahui senyawa-senyawa pada ekstrak biji pepaya yang berpotensi terhadap bakteri penyebab jerawat. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi ekstrak biji pepaya yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Tinjauan pustaka. Tanaman pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Di Indonesia, tanaman pepaya memiliki beragam nama untuk penyebutannya, seperti di Sunda, yaitu gedang, di Jawa, kates, di Sumatera, betik, ralempaya, dan puntikayu, di Kalimantan ada pisang Malaka, bandas, dan manjan, di Nusa Tenggara ada kalu Jawa dan padu, di Sulawesi ada kapalai, kaliki, serta unti Jawa. Biji pepaya berbentuk bulat agak lonjong, kecil, keriput, dan berjumlah banyak. Saat masih muda, berwarna putih dan tidak bisa ditanam. Jika sudah tua, biji pepaya memiliki warna hitam. Biji pepaya terbungkus selaput jernih berlendir yang berfungsi melindungi biji agar tidak kering. Jerawat.
Jerawat atau acne vulgaris adalah penyakit kulit yang muncul akibat produksi kelenjar minyak secara berlebih, sehingga folikel rambut dan pori-pori kulit tersumbat. Jerawat tidak hanya timbul pada daerah wajah, melainkan juga timbul pada daerah punggung, dada, leher, dan bagian lengan ke atas. Penyebab timbulnya jerawat yaitu faktor makanan, hormon, genetik, kosmetik, stres, sebum berlebih, dan adanya bakteri. Bakteri penyebab jerawat antara lain Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Bakteri penyebab jerawat. Yang pertama yaitu Propionibacterium acnes yang memiliki morfologi yaitu bakteri gram positif, bersifat anaerob, kelompok Orinobacteria, berbentuk batang dan tidak beraturan, dan tidak memiliki endospora. Patofisiologinya dapat menyebabkan jerawat dengan cara yang pertama, mengeluarkan enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik merupakan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan folikel sebasea. Enzim ini juga menghasilkan lipase, lesitinase, neuromidase, protease, dan hyaluronidase yang mengakibatkan terjadinya proses peradangan pada timbulnya jerawat. Yang kedua, termasuk bakteri pemakan lemak, sehingga saat sebum diproduksi secara berlebihan, maka bakteri ini akan bertambah banyak. Yang kedua, bakteri Staphylococcus aureus memiliki morfologi bakteri gram positif, bersifat aerob, berbentuk bulat, dan sel berbentuk lonjong menyerupai peluru. Patofisiologinya yaitu menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan peradangan. Bakteri penyebab jerawat yang ketiga yaitu Staphylococcus epidermidis, memiliki morfologi bersifat aerob, bakteri gram positif, berbentuk kokus atau bulat, membentuk koloni menggerombol seperti buah anggur, berwarna abu-abu hingga putih, tumbuh di udara, air, dan tanah, membentuk spora, dan terdapat pada kulit manusia, saluran respirasi, dan gastrointestinal. Patofisiologinya yaitu mempunyai enzim lipase yang dapat menghidrolisis trigliserida di unit sebasea menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas mampu menyebabkan keratinisasi dan inflamasi sehingga timbul jerawat. Kandungan biji pepaya. Biji pepaya diduga memiliki senyawa karpain, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, toksoferol, terpenoid, triterpenoid, enzim papain, dan lisosim. Senyawa karpain, alkaloid, terpenoid, dan flavonoid diduga memiliki aktivitas antibakteri dengan cara merusak integritas membran sel pada bakteri. Kerangka teori mencari jurnal penelitian berisi tentang ekstrak biji pepaya yang mengandung senyawa aktif karpain dalam alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, toksoferol, terpenoid, dan triterpenoid, di mana senyawa karpain dalam alkaloid, terpenoid, dan flavonoid diduga memiliki aktivitas antibakteri, sehingga biji pepaya memiliki aktivitas antibakteri. Untuk bakteri penyebab jerawat yaitu ada 3, Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus, di mana ketiga bakteri tersebut merupakan bakteri penyebab jerawat, sehingga dapat dihubungkan sebagai biji pepaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian dalam literatur review yang dilakukan menggunakan naratif literatur review. Database pencarian
Yang digunakan yaitu Google Scholar dan Google Book. Untuk kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu ada 3, biji pepaya dan Propionibacterium acnes, biji pepaya dan Staphylococcus aureus, dan biji pepaya dan Staphylococcus epidermidis. Kriteria inklusi dan eksklusi. Population atau problem, inklusinya jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan topik penelitian. Eksklusinya yaitu jurnal nasional dan internasional yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Untuk interventionnya, inklusinya ekstrak biji pepaya dengan pelarut semipolar etanol dan metanol dan bakteri penyebab jerawat. Eksklusinya ekstrak biji pepaya dan bakteri penyebab jerawat. Compassionnya, inklusinya adanya kontrol pembanding pada data penelitian. Dan eksklusinya adanya kontrol pembanding tetapi tidak relevan. Untuk outcome, inklusinya ekstrak etanol dan metanol biji pepaya memiliki potensi terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Sedangkan eksklusinya ekstrak etanol metanol biji pepaya tidak memiliki potensi terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Studi desain, inklusi eksperimental, eksklusi sistematik atau literatur review. Tahun terbit, inklusi, artikel atau jurnal yang terbit setelah tahun 2010, eksklusi, artikel atau jurnal yang terbit sebelum tahun 2010. Bahasa, inklusinya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, eksklusinya arti yang tidak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seleksi studi. Diperoleh 45 jurnal dari Google Scholar dan Google Book. Kemudian dilakukan seleksi sehingga memperoleh 35 jurnal yang sesuai topik penelitian. Dan 10 jurnal tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau terdapat duplikasi. Dari 35 jurnal yang sesuai topik penelitian, diseleksi lagi menjadi 10 jurnal yang sesuai dengan tema, yaitu potensi biji pepaya terhadap bakteri penyebab jerawat. Jalannya penelitian. Jalannya penelitian dilakukan pada bulan November tahun 2020 sampai bulan Juli 2021. Untuk studi pustaka dan pengumpulan jurnal dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2020. Untuk analisis data jurnal dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 hingga Januari 2021. Untuk penyusunan proposal dilakukan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2021. Untuk mengolah data jurnal dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2021 dan yang terakhir menyusun laporan akhir dilakukan pada bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2021. Hasil penelitian. Diperoleh 10 jurnal yang sesuai dengan tema penelitian. Yang pertama, kita akan membahas hasil penelitian ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pada bakteri ini diperoleh 7 jurnal penelitian. Yang pertama yaitu dari Sitompul tahun 2021, yang kedua dari Roni tahun 2018, Nurdianti 2020, dan Nuralifah tahun 2019. Saya akan membahas 4 jurnal yang pertama dulu. Pelarut yang digunakan menggunakan etanol, konsentrasi sampel bermacam-macam, senyawa hasil screening fitokimia, rata-rata ada alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, triterpenoid. Kemudian untuk metode ekstraksi itu sama, maserasi. Untuk metode uji aktivitas antibakteri juga sama, difusi agar sumuran, dan diameter zona hambat
beragam. Yang paling tinggi yaitu ada 19,5 mm dan kategori antibakterinya rata-rata tergolong kuat. Melanjutkan hasil penelitian ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ke-5 sampai ke-7 yaitu dari Rahayu tahun 2019, dari Torar tahun 2017 dan 2017, di mana pelarut yang digunakan masih sama yaitu etanol, konsentrasi sampel yang berbeda, dan tidak ada senyawa hasil screening fitokimia. Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi. Metode uji aktivitas antibakteri yaitu ada difusi, baik difusi cakram maupun difusi sumuran. Diameter zona hambat yang paling tinggi yaitu 24 mm dengan kategori sangat kuat. Hasil penelitian ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis diperoleh satu jurnal dari Adam tahun 2019. Jenis pelarutnya yaitu menggunakan metanol, konsentrasi sampel 500 mg per milimeter, senyawa hasil screening fitokimia ada flavonoid, tanin, terpenoid, kardiak, steroid, alkaloid, fenol, dan triterpenoid. Metode ekstraksi menggunakan maserasi. Metode uji aktivitas antibakteri menggunakan difusi agar sumuran. Diameter zona hambat yaitu 23 mm. Kategori antibakteri sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Diperoleh 2 jurnal penelitian, yaitu dari Hasrawati tahun 2020 dan Fitrianti tahun 2020, di mana pelakan etanol, konsentrasi sampel bermacam-macam, dan senyawa hasil screening fitokimia, ada alkaloid, saponin, dan tanin. Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi. Metode uji aktivitas antibakteri ada difusi, baik difusi cakram maupun sumuran, dan diameter zona hambat yang beragam, dan yang paling tinggi yaitu ada 10,49 mm dengan kategori kuat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, ekstrak etanol dan metanol biji pepaya memiliki potensi terhadap bakteri penyebab jerawat. Yang kedua, senyawa pada ekstrak biji pepaya yang berperan sebagai antibakteri yaitu flavonoid dan alkaloid. Yang ketiga, flavonoid bekerja dengan cara menghambat replikasi dan transkripsi DNA, sedangkan alkaloid bekerja pada inti sel bakteri, menimbulkan kerusakan inti sel, sehingga sel tidak dapat melakukan metabolisme, maka terjadi lisis dan bakteri akan mati. Saran yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri penyebab jerawat. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian tentang efek samping biji pepaya terhadap kesehatan kulit. Dan yang terakhir, perlu dilakukan penambahan artikel untuk direview, terutama pada potensi ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.